Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat semuanya ya. Oke. Menjawab pertanyaan dari murid ya. Permintaan, Pak, saya ini di privat ya, sampai datang ke rumah saya. Wah, ini menarik ini. Tapi sebelumnya Bapak minta maaf ya. Soalnya privatnya matematika bahasa Inggris. Matematika itu Bapak nggak spiro entos. Ya, Bapak nggak spiro entos. Ya, hitung-hitungan siji tambah siji loro ya ngerti. Kalau bahasa Inggris juga sama, Bapak juga nggak ngajar bahasa Inggris sudah lama. Ya, semoga aja nanti sambil Bapak belajar lagi. Dan semoga yang Bapak bikinin ini bermanfaat untuk kamu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama ya, sepakat di sini. Yang pertama, kamu disiplin, istiqomah, karena nggak ada yang ngawasi, suka-suka mau belajar ya monggo, ndak ada masalah, nggak ada yang ngawasi, juga nggak ada ijazahnya kalau kita belajar online itu. Namun ya, ada satu hal yang menarik ini. Bapak pernah baca sebuah keterangan itu yang menyatakan ketika seseorang itu mempunyai keinginan, sebenarnya Allah sudah ngasih jawaban. Ya, entah jawabannya itu dari mana. Dan semoga ini merupakan sebuah jawaban yang bermanfaat ketika kamu memang mempunyai keinginan untuk mempelajari bahasa Inggris. Kalau bahasanya Bapak belepotan ya wis anggap aja ngobrol ya. Anggap aja ngobrol. Yang berikutnya istiqomah. Jadi sediakan dalam satu hari itu dikulinakno, misalnya setiap jam 8, setiap jam sekian itu kamu belajar. Entah pelajaran apapun ya. Wah, istiqomah. Istiqomah itu nanti hasilnya akan lebih oke. Kalau kita lihat keterangan itu kan istiqomah khairu min alfi karomah. Tapi kalau Bapak memahaminya itu karomah itu sebenarnya ya istiqomah itu. Nggak ngomongin masalah sakti atau tidak. Oke, boleh akhirnya kemana-mana. Oke, yang berikutnya sebelum kita ngawali, pastikan kamu mempraktekkan. Pak, aku ora duwe kanca. Yo ngelek kanca. Kalau misalnya ndak ada, ya kamu ke dalam kamar, lihat di cermin, kemudian kamu ngomong dengan bayangan kamu sendiri. Ini yang pernah Bapak latih. Jadi kita ngomong dengan seseorang yang mana itu sebenarnya diri kita sendiri. Tapi jangan di depan orang banyak, nanti dikira orang yang gimana. Misalnya ngomong-ngomong karpe dewe. Ini aja kalau misalnya orang lihat Bapak ngomong sendiri aja ini, wah ngomong karpe dewe, ngomong karpe laptop, kan ya ora pas. Tapi semoga semuanya itu membawa manfaat bagi kita semua, oke? Jadi syaratnya satu, istiqomah atau disiplin. Nomor duanya, cari teman virtual atau syukur-syukur punya mbak, punya nenek, punya kakek atau punya family, kemudian diajak ngomong bahasa Inggris ya. Ini kalau pengen bisa. Kalau misalnya itu ndak ada, ya berdiri depan kaca, kemudian ngomong, kemudian menjawab. Kita menjadi dua orang, membayangkan menjadi dua orang. Berikutnya sering bercerita. Menulis cerita tapi dalam bahasa Inggris. Nggak ngerti nanti buka Google Translate. Ya meskipun bahasa Inggris kita nggak bagus ya nggak ada masalah. Namanya orang belajar. Oke. Kalau sudah kamu pahami ini semua, ikuti nanti prosesnya. Lama-kelamaan insya Allah akan membawa hasil. Kamu kalau nggak percaya kalau misalnya dengan waktu yang lama kamu akan mampu dan mahir bahasa Inggris, terus di luar negeri sana kayak misalnya di
Amerika apa di Inggris, wah cili-cili ngono wis iso ngomong bahasa Inggris. Gak percaya lho Rono. Dolen-dolen Rono, mlaku-mlaku ngopi ndelok kopi engko nek wis mari mulai balik. Ya, intinya itu. Dan akan ada tantangan yang lebih berat lagi, yaitu diomongin orang kemelinti. Wah, kamu harus tahan mental bener-bener ini. Satu contoh misalnya karena kamu itu pengen ngomong bahasa Inggris ya. Ambek mbakmu, ambek cacakmu, ambek mbok, ambek bebek yang ngomong, bebek, I want it, misalnya gitu. Ini ngomong apa tole, ya. Atau misalnya apa itu mesti digojoloki orang nanti itu. Anggap aja orang yang gojoloki kita itu adalah orang-orang yang memperhatikan kita dengan cara yang berbeda. Oke? Jadi ditanamkan seperti itu sehingga kamu tetap pede. Pede aja lagi. Salah bener urusan belakang, yang penting pede. Ketika kamu sudah mempunyai beberapa persyaratan seperti itu, mantep, oke, insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Percaya, pokoknya nggak ada yang sia-sia. Oke, nggak ada yang sia-sia. Miskola zarroh itu nggak ada yang sia-sia. Miskola zarrotin khairayyarah. Kalau kebaikan sekecil apapun pasti itu akan kita lihat hasilnya. Belajar itu apakah baik atau buruk? Baik, percaya itu. Pasti suatu saat akan ada hasilnya. Oke? Kalau sudah oke, kita masuk ke materi pronoun ya. Pronoun itu kata ganti. Pronoun atau kata ganti ini kalau kita lihat di sini nih. Ya. Pronoun, kata ganti. I, you, we, they, he, she, it, you. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia, she, dia perempuan. Jadi kalau kita ngomongin dia perempuan ya pakai ini. Oke? Ini pastinya kamu sudah tahu. Tapi kenapa harus diulas? Karena kita masih ragu untuk mengatakan you, mengatakan I. Ya, kalau ngobrol dengan mbak atau dengan mas atau dengan ayah ibu kan ngomong I itu kan ya gak sopan. Soalnya you. Misalnya bapak kok di you. Kamu ini bapak saya, kan gak enak. Majenengan ya. Kalau bahasa Jawa itu lebih halus daripada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ngomong sama kiai, you kiai. Gak enak yo. You mbah saya. You my mbah. Nggak enak ya. Kalau gak sopan ngomong kok suladab. Nah, tapi kita belajar ya. Artinya kita pastikan orang yang kita ajak itu yang ngerti kalau kita ini sedang belajar. Kalau kita ajak partner ya, ajak teman untuk belajar. Oke. Jadi itu sekilas ya. Benar-benar disiplin pada diri sendiri, tidak ada yang bisa memaksa kamu semua, tidak ada yang bisa membuat kamu berhasil, ya. Kecuali itu memang sudah jatai, wis teko Gusti Allah ngono. Tapi ada satu keterangan yang bikin kita nanti bersemangat. Apa itu? Wah, ini Tuhan tidak akan merubah nasib, ya, merubah keadaan seseorang tanpa dimulai dari orang tersebut merubahnya. Pokoknya yakin. Itu pertama. Oke? Ini kalau pertama ini saya akan ngomongin ini. Suatu saat besok sambil saya nanti belajar, sambil Bapak nanti belajar ngomong bahasa Inggris, suwe-suwe kan ya besok ngomong bahasa Inggris. Adapun nanti kalau misalnya ngerjain soal di tes ya, dites di sekolahan atau apa, atau TOEFL atau apa, itu levelnya sudah lain. Nah, kalau misalnya mulai dari dasar seperti ini ya akan ngomong bahasa Indonesia ya, campur-campur Jawa dede rapopo. Oke, lanjut. Oke, akan Bapak perjelas di sini. Ada dua orang, kalau saling ngomong itu dia bisa menjadi saya dan menjadi kamu. Contoh misalnya ini ngomong ke sini. Ya, ini ngomong ke sini. I
maka dia juga bisa mengatakan I. Kalau ini ngomong you, dia juga bisa ngomong you. Oke? Jadi harus ada partnernya. Namun jika ada orang yang lain yang sedang diomongin, ya, misalnya ada orang jalan-jalan, lewat, sedang lari misalnya, wah dia sedang lari, nah, dia itu he. Kalau perempuan nanti she. Nah, misalnya dia, ini orang ketiga, ini orang ketiga, ini dia, he sebutannya. Kalau misalnya ada orang banyak, nah ini ada orang banyak ini. Mungkin ini ono wong akeh. Misalnya wong akeh itu lebih dari berapa biasanya kalau banyak itu? 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Ini kita ngomongnya they. Jadi ketika ini bercakap-cakap, ngomong ada orang lari, misalnya orang yang tidak diajak ngomong, itu namanya dia. Tapi kalau kita sedang ngomongin orang lain banyak, itu mereka. Oke, mereka. Nah, sekarang kalau misalnya kamu itu ngobrol bareng dengan orang dalam satu forum, ya, dalam satu forum, kita ini sedang belajar. Nah, kalau ngomongin kita itu berarti we, ya, kita. Sama kalau misalnya kamu ngomong di depan forum, kamu sedang pidato, mereka itu adalah teman-teman kita. Nah, mereka, they. Oke, sekilas itu tentang pronoun. Kita akan lanjut di kesempatan yang lain. Jangan lupa yang pertama itu adalah kesediaan hati kamu semuanya, ya. Atine cocok. Ya soalnya Gusti Allah dhewe sing gawe, sumbuh ora ngerti. Bapak Rarus, pokoknya ya bismillah mengenai muka-muka manfaatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.